ini yang sekarang kita pesen cah kangkung teri itu kayaknya menggugah selera. Juga enak banget. Ajar, wow. Ini sih mantep banget ya. Wow. Uniknya nih sobat makan, di sini terdapat dua jenis menu seafood platter. Ada seafood platter rebus dan seafood platter goreng. Secara look emang gak kelihatan berbeda. Bedanya tuh ada di isian seafoodnya. Ada yang direbus dan juga digoreng. Kira-kira rasanya gimana ya? Cus lah kita tanya Audi dan Kiki. Halo sobat makan. Waduh ini nikmat banget kayaknya ya. Tapi ini aku pesenin kamu dua loh Kak. Wow, emang bedanya apa sih? Kayaknya sama aja deh. Enggak. Ini tuh seafood platter namanya. Jadi ini satu seafood, satu platter ditumpukin semua semuanya seafood. di sini ya. Yes, nah kalau yang ini direbus, yang ini versi digoreng. Oh, ternyata ada ya seafood platter tapi versi goreng ya. Emang ya seafood platter tuh harus ada kerang ijonya nih. Nah sobat makan tahu gak sih? Kalau kerang ijo ini menambah rasa gurih dan manis dalam setiap sajian. Makanya kurang lengkap rasanya kalau nggak ada si kerang ijo ini. Ini kan yang versi rebusnya ya. Aku mau cobain yang versi rebusnya. Ini sama-sama kuahnya sama ya. Tuh. Wow, nih. Ulala. Oh, ini lumayan agak banyak ya. Oh. Ini aku mau cobain yang kerang ijo dulu. Yes. Aku juga mau cobain yang kerang ijo seafood platter rebus. Wow. Nih. Kita Wah, itu gede banget. Yes, Wow. Sausnya agak pedas ya. Sausnya agak pedas dan ini memang kental banget sih. Saus padangnya berasa sih menurut Berasa banget. Udah cobain kerangnya, sekarang giliran cobain yang bercapit alias kepitingnya. Kepiting ini juga bagian paling penting dalam sajian seafood platter. Duh, makin gak sabar deh cobain kepitingnya. Ya udah, nextnya kita cobain apa? Aku mau kepiting. Aku mau kepiting. Wow, ini kepiting mana nih? Udah, itu kepalanya Kak, Iya, biasa cangkangnya. ada telur-telurnya nih biasanya nih. Tuh. Ini cangkangnya nih. Oh, itu telurnya banyak sekali. Nih, tuh. Nih, tuh. Sobat makan ya. Nih ya, telurnya nih ya. Tuh. Wow, nih tuh. Enak banget. Pedas dan gurih. Bumbunya tuh nampol banget. Betul. Nah, udah cobain yang rebus, sekarang giliran Audi dan Kiki cobain seafood platter goreng. Kira-kira bakalan seenak yang rebus nggak nih? Jadi kalau biasanya seafood itu kan ya udahlah direbus dulu, langsung dicampur sama si bumbunya. Tapi ini digoreng dulu, habis itu baru dicampur. Cobain deh udangnya deh. Digoreng pakai minyak? Digoreng pakai minyak, tapi pakai minyak aja ya tuh. Makanya kalau yang di sebelah sini nih, tuh penampakannya nih lebih oily gitu. Iya. Ada minyak-minyaknya. Dan kayak ada gosong-gosongnya ya. Ada kayak goreng-gorengnya gitu. Goreng-gorengnya karena digoreng dulu guys. Oh, guys, lihat dong, udangnya lumayan besar ya. Bismillah. Enak banget. Udangnya walaupun besar, tapi dia masih ada rasa manisnya ya. Manis. Karena kalau udang yang fresh itu pasti ada rasa manisnya dari dagingnya. Betul. Biar makannya makin mantap, emang paling pas kalau pakai nasi. Audi sama Kiki makin lahap deh makannya. Aku memang suka banget yang namanya saus padang itu. Nah, ini karena aku suka yang saus padang dan ini lebih oil, lebih berminyak. Jadi aku mau tuangin bumbunya ke nasi. Enak banget ya langsungnya. Tuh, pasti ngiler kan. Makanya datang dong ke sini Seafood Dian Jaya 88 Kemang. Mantap nih cumi-cuminya. Enak banget. Ya Allah, enak banget. Selain seafood, di sini tuh juga ada menu lain. Biar makannya nggak ngebosenin, Audi dan Kiki pesen cah kangkung teri dan cah toge teri. Aduh, makin meningkat deh nafsu makannya. Kalau makan seafood, pakai cah kangkung teri juga nggak?
Aku biasanya sukanya cak kangkung polos gitu kan. Togenya juga toge polos. Tapi ngelihat ini yang sekarang kita pesen cak kangkung teri itu kayaknya menggugah selera. Ini juga enak banget. Ajar. Wow. Ini sih mantep banget ya. Wow. Ini juga penampakan cak kangkungnya tuh lihat deh. Kayaknya bumbunya tuh mendok banget. Mendok. Seafood dicampur nasi ditambah sama cah toge. Emang perpaduan yang pas banget. Toge yang crunchy di mulut bisa menambah sensasi baru nih dalam mulut. Tapi ini nggak boleh dianggurin juga ini, Kak. Nah, pastinya dong. Cah toge teri. Tetap ya, cah togenya pakai teri. Oh, Yes. Dicampur sama ini nih ya. cumi ya. Cumi. Diuak-uak. Kamu coba pakai jagungnya. Iya, oke. Jagung, toge. Cumi plus nasi dan jagung ya. Ini aku mau cobain togenya aja dulu nih ya. Wow. Dijamin full senyum deh kalau udah cobain seafood di sini. Cobain seafood platter, udah. Cobain cah kangkung dan cah toge juga udah. Sekarang giliran Audi dan Kiki kasih tahu penilaiannya. Gimana sih? Jadi menurut kita berdua, seafood Dianjen 88 rasanya mama ready ribet. Warung kopi ini terkenal banget sama mie nyemeknya nih. Dan base mie-nya tuh pakai mie instan yang dimasak pakai sedikit air. Jadi kuahnya tuh emang agak kental-kental gitu sobat makan. Nah, sobat makan tuh bisa pilih ya mau pakai telur rebus matang atau setengah matang kayak Andrea dan Firhan gini nih. Sobat makan. Kamu tuh ya rodok-rodok kok. Udah tahu hujan-hujan gini aku malah bocak keluar dingin ini loh. Makanya karena hujan gini tuh aku kasih tuh makanan yang angker-angker. Ayo pulang. Kamu Kenapa? nggak usah aneh-aneh. Nggak usah aneh-aneh. Angker di sini tuh anak kereta. Ini tuh akrobatnya anak kereta nih. Lah kok anak kereta piye maksudnya? Itu sampingnya kereta. Jadi kita berdua ini lagi pesen ini apa? Mie nyemek ya? Mie nyemek. Mie nyemek yang lokasi itu di warung kopi stasiun Gondang Dia. Di sini tuh mie nyemeknya itu terkenal dengan nyemek-nyemek. Ya namanya juga mie nyemek. Mie nyemek. Nyemek ya nyemek maksudmu Kalau tuh banyak kuahnya mie piye? kuah. Ya gak pikiran. Kalau mie nyemek di sini itu sobat makan bisa lihat nih. Mie-nya itu memang kelihatannya berkuah tapi berkuahnya tuh kayak cuma sekedar becek aja, Iya, becek bukan ya. yang bener-bener kerendem Kental banget. gitu dia tuh. Nah, dia punya bumbu khas tersendiri, dikasih sayur-sayuran, habis itu dikasih telur dan biasanya telurnya setengah mateng kalau di Betul. sini. Terus ada bawang goreng di atasnya. Betul tuh. Ini cocok banget buat hujan-hujan begini ya Hujan kayak kan? gini cocok banget. Kuahnya tuh lihat deh. Kuahnya tuh dia yang kental gini. Kentalnya ini tuh didapat dari hasil ngerebus mie dengan air yang cukup sedikit. Oh. Kentalnya dari si mie itu sendiri. Tuh. Kita cobain dulu ya kuahnya ya. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, pedes, gurih. Rasa dari mie instan itu masih kencang juga ya. Iya. Kuahnya gurih, sedikit pedas dari saus, ditambah sama tekstur mie-nya. Emang layak jadi comfort food deh pas hujan gini ya. Ya udah, aku mau nyobain, aku udah nggak sabar. Aku mau coba mie-nya, kasih pretelan telurnya sama sayurnya. Oh, kalau aku nih mie-nya dulu tok nih sama kuahnya ya. Ya. Rasanya tuh beda loh. Cita rasa bumbu dari mie instannya tuh ada, tapi ini beda. Benar-benar, karena ada penambahan saus lagi di sini juga, ada penambahan bumbu merah lagi yang bikin cita rasa itu jadi kayak next level gitu ya. Iya. Ini biar kamu nggak keselak, aku udah siapin nih. Apa itu? Ini namanya ice jumbo. Aduh enak banget ini. Kalian bisa lihat nih kuning telurnya aku pecahin ya. Dia mengalir seperti ini tuh. Tuh lihat kuningnya. Wow, tuh. Aku nggak suka kayak gitu, aku senengnya melting di dalam. Aku suka diaduk-aduk sedikit gitu tuh, kayak Aku sukanya melting di dalam. oh my god. Wah. Aduh. Kamu ngiler ya lihatnya. Ngiler banget aku, sumpah. Ayo gak sabar aku. Ayo kita coba ya.
pas dimakan pasti kamu pecah di mulut gitu ya. Iya, aku sukanya yang begitu. Enak banget ya. Iya. Pas di mulut tuh kayak dus gitu. Dus melting di melting dalam. ya. Iya. Kalau aku tuh karena dipecahin terus diaduk sedikit gitu, dia tuh jadi jauh lebih creamy, lebih tasty, sama lebih fatty gitu. Apa itu? Fatty teh lebih berlemak, Terus. lebih creamy tuh lebih nikmat gitu pokoknya. Oh. Eta mah ngeunah lah pokoknya. Ngeunah pisan dia. Pecinta telur setengah matang pasti bakalan suka sih sama menu ini. Kuning telurnya yang melting, ketemu gurihnya kuah mie nyemek. Jadi saling melengkapi gitu rasanya. Aku kalau makan mie kayak begini, yang kondimen yang paling penting itu adalah sayur. Sayurnya ya. Sayurnya. Soalnya kenapa? Kayak ada yang kurang kalau nggak pakai sayur, ya toh. Di sini aku mie-nya ada perintilan-perintilan putih telur. Let's try. Udah makan yang gurih-gurih, enaknya ditutup sama camilan manis gak sih sobat makan? Eits, jangan lupa pesan menu pancong ya yang ada di sini. Kayak Firhan yang mau pesan menu Red Velvet Tiramisu. Dan Andrea original setengah matang pakai topping coklat crunchy. Selain ada mie, kita juga tadi pesen pancong ya. Oh, pancong. Ini berarti mlebune iki ya? Dessert ya? Iya, dessert gitu. Abis makannya asin-asin kan enaknya kita makannya manis-manis. Kalau merahnya cantik namanya red velvet. Kalau ini apa toh? Ini lebih ke kayaknya original tapi dia dikasih coklat di Sama atasnya. setengah mateng dia. Iya. Nah ini nih. Ini ya. Aduh. Kelihatannya tekstur pancongnya sangat fluffy dan melting. Kira-kira rasanya tuh bakalan seenak tampilannya gak sih? Ini red velvetnya itu dia itu yang lembut gitu loh. Kalau kamu setengah mateng ya. Iya, setengah matang. Ini harus kita coba kan habis makan mie Betul, enaknya betul. kita Nih. pakai penutup. Top mantep deh ini mah. Manisnya pas, gak giung di tenggorokan. Dan adonannya bener-bener lembut sekali. Apalagi pakai topping keju dan coklat crunchy gini. Gimana enak? Enak banget. Coba aku boleh gak sih? Boleh. Jadi yang red velvet itu sebenarnya sobat makan rasanya itu kayak cuman dia basic sih sebenarnya manis aja. Dia tapi lembut ada padatnya. Cuman di sini tuh dikasih pewarna merah. Tapi kalau menurut aku yang ini kayaknya jauh lebih enak ya. Iya, karena dia melting di dalam. Ya, di dalam dia cobain ya. Dan sobat makan harus tahu. Untuk sobat makan kan mungkin ada beberapa yang tidak terlalu suka manis. Sobat makan tenang aja, ini manisnya tuh nggak yang bikin enak. Bener. Wadidaw, bakalan mimpi indah deh Andrea dan Firhan. Malam hari gini ditutup sama kuliner mie nyemek dan pancong yang manisnya tuh gak bikin mual. Kira-kira dapat penilaian apa ya dari Firhan dan Andrea? Aduh, nikmat banget ya. Nikmat syahdu. Syahdu. Kalau begitu kita langsung kasih penilaian. Oke. Kalau menurut kita, warung kopi stasiun Gondang Dia rasanya muah 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 red